Hai hai hai, selamat datang di video kita hari ini. Kali ini kita bakal bahas sumber-sumber sejarah, mulai dari yang tertulis, lisan, sampai peninggalan keren di masa lampau. Yuk, langsung aja, let's go! Sumber-sumber sejarah sangat penting untuk memahami peristiwa masa lalu secara akurat. Tanpa adanya sumber seperti dokumen tertulis, cerita lisan, artefak, maupun peninggalan bangunan, sejarah tidak dapat direkonstruksi dengan jelas. Setiap jenis sumber sejarah memberikan informasi berbeda yang membantu sejarawan menelusuri dan menjelaskan perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Clipping ini disusun untuk memperkenalkan berbagai jenis sumber sejarah dan memberikan contoh nyata penggunaannya. Melalui clipping ini, pembaca diharapkan dapat memahami pentingnya sumber sejarah sebagai dasar penyusunan peristiwa masa lalu dan menghargai peninggalan sejarah yang masih ada hingga kini. Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah dikenal juga sebagai bahan sejarah atau data sejarah adalah sumber asli yang mengandung informasi bersejarah penting. Sumber ini adalah sesuatu yang menginformasi kita mengenai sejarah di tingkat yang paling dasar, dan sumber ini digunakan sebagai petunjuk untuk mengkaji sejarah. Sumber-sumber sejarah termasuk dokumen, artefak, situs arkeologi, temuan, transmisi lisan, prasasti batu, gambar seperti foto dan juga film, dan sejarah lisan. Bahkan relikui dan reruntuhan kuno secara umum adalah sumber sejarah. Selanjutnya, jenis-jenis sumber sejarah. Pertama, sumber sejarah berdasarkan waktu dan asal sumber. Yang pertama, sumber sejarah setempat. Sumber tertulis sezaman dan setempat adalah suatu bahan informasi sejarah yang dibuat sezaman dan oleh orang-orang yang berada di lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, prasasti dan karya sastra, seperti prasasti Ciaruteun dari masa kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, ada sumber sejarah sezaman tidak setempat. Sumber sejarah sezaman tidak setempat merupakan rekaman peristiwa yang terjadi pada zaman yang sama, namun ditulis oleh orang asing atau bukan penduduk lokal. Sumber-sumber ini umumnya berupa laporan perjalanan atau catatan hubungan antar kerajaan, seperti berita dari Tiongkok mengenai hubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Sumber tertulis setempat tidak sezaman adalah sumber sejarah yang berupa rekaman tertulis dari tradisi sejarah lokal Indonesia. Karakteristik utamanya adalah ditulis pada masa yang berbeda dengan peristiwa sejarah yang diceritakan, ditulis di tempat yang sama atau lokasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Penulisannya didasarkan pada transmisi lisan, cerita dari mulut ke mulut, bukan dari pengamatan langsung atau sezaman. Contoh yang diberikan adalah Babat Tanah Jawi, yang merupakan karya sastra sejarah historiografi tradisional yang ditulis lama setelah peristiwa yang diceritakan terjadi. Selanjutnya terdapat jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya. Yang pertama, sumber tertulis. Berupa keterangan atau catatan yang ditulis memberikan informasi tentang suatu peristiwa di masa lalu. Contohnya, prasasti, dokumen, naskah kuno, babat, surat kabar, dan buku harian. Yang kedua, sumber lisan. Berasal dari ucapan atau kesaksian pelaku dan saksi mata suatu peristiwa sejarah. Contohnya, wawancara dengan pelaku sejarah atau saksi mata peristiwa, seperti yang diceritakan oleh anak seorang tokoh pahlawan revolusi. Yang ketiga, sumber benda. Peninggalan fisik yang dapat dilihat dan disentuh, seperti artefak dan situs. Contohnya, candi, patung, fosil, kapal batu, dan bangunan bersejarah. Dan yang keempat, sumber rekaman, seperti visual, audio, atau audiovisual. Dokumentasi peristiwa dalam bentuk rekaman, baik gambar, suara, maupun keduanya. Contohnya, seperti visual, yaitu foto dan film dokumenter. Audio, seperti rekaman suara, seperti berbentuk pidato. Dan yang terakhir, audiovisual, yaitu seperti rekaman gabungan gambar dan suara. Dan contohnya seperti rekaman peristiwa bersejarah dalam film.
Jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat sumbernya. Yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer adalah kesaksian langsung dari orang yang mengalami peristiwa sejarah, baik melalui penglihatan langsung atau alat perekam pada saat kejadian. Contohnya, foto asli, rekaman suara, video saat peristiwa, naskah asli, atau artefak yang dibuat pada masa tersebut. Sumber primer harus berasal dari waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber tangan kedua yang dibuat setelah peristiwa terjadi. Isinya biasanya adalah ulasan, ringkasan, atau analisis dari sumber primer, dibuat oleh orang yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Contohnya buku sejarah, artikel ilmiah, ulasan ahli, dan biografi. Yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber berupa kumpulan atau rangkuman dari sumber sekunder, seperti ensiklopedia atau buku ringkasan sejarah. Penulisannya tidak melakukan penelitian langsung tetapi merangkum dari penelitian para ahli. Jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan isi atau materinya. Yang pertama adalah sumber kebudayaan, berupa benda-benda hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, contohnya seperti bangunan kuno, tarian, nyanyian, arca, artefak, kitab, dan juga kepercayaan. Yang kedua ada sumber politik, berisi hal yang berkaitan dengan pemerintahan, negara, revolusi, kudeta, dan protes massa. Yang ketiga ada sumber ekonomi, berisi informasi tentang perdagangan, perkebunan, perusahaan, komoditas, koperasi, dan krisis ekonomi. Yang terakhir ada sumber sosial, berisi gambaran struktur sosial kehidupan masyarakat dan aksi massa tanpa unsur politik ataupun ekonomi. Yang terakhir terdapat kesimpulan. Sumber sejarah merupakan dasar penting dalam memahami dan merekonstruksi peristiwa masa lampau. Tanpa sumber yang jelas dan dapat diverifikasi, sejarah tidak dapat ditelusuri secara akurat. Beragam bentuk sumber sejarah seperti sumber lisan, tulisan, benda, visual, serta sumber primer dan sekunder memberikan informasi yang saling melengkapi. Setiap jenis sumber memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga perlu dianalisis, dibandingkan, dan ditafsirkan dengan cermat oleh peneliti. Dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber secara kritis, gambaran masa lampau dapat disusun lebih objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan makin paham tentang sejarah. See you on the next time. Bye-bye.